Ya. Dan hanya karena kalian memiliki depression, kalian dicap kalian adalah orang memiliki potensi untuk membunuh orang. Pertanyaannya itu dibalik. Apakah orang yang tidak depresi mempunyai kecenderungan melakukan tindakan hal-hal aneh atau tindakan hal-hal kejahatan lebih tinggi daripada orang yang depresi? Nah, tapi ditelepon suaminya datang di jalan ambulan, meninggal Mirna di perjalanan. Ini salah satu pernyataan yang agak bodoh ya. Waktu masuk UGD nih anak saya nggak meninggal nih dok. Tapi kok pas udah di UGD meninggal? Dokter pasti pelakunya ini. Saya ada botolnya tuh yang dipakai. Botol yang dipakai untuk Ngeracun, kelihatan mirip. Suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggal di perjalanan. Bagaimana caranya menyelamatkan Jessica? Kenapa nih tiba-tiba Hotman Paris pengen bantuin Jessica Wongso supaya keluar dari penjara? Gimana ya? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kalian pasti tahu lah ini kasus lagi rame kembali. Nah, dengan Netflix yang berjudul Ice Cold menceritakan tentang kopi sianida. Nah, di mana adalah Mirna sebagai korban dan Jessica sebagai tersangka dan udah ditetapkan 7 tahun penjara sampai saat ini ya. Dan ternyata karena ini viral lagi di Netflix, itu salah satu pengacara kondang Hotman Paris itu mengutarakan ingin membantu Jessica untuk keluar dari penjara ini. Dan juga ternyata banyak netizen yang berspekulasi ini bukan Jessica pembunuh sebenarnya. Wow. Oke, sebelum ke pembahasannya, Let's Go akan kasih 3 pilihan buat kalian. Kalian tipe yang mana nih? Yang pertama adalah kalian tipe orang yang meyakini bahwa memang Jessica adalah pelakunya. Nah, kedua yang B, ayah Mirna sendiri adalah pelakunya. Nah, yang ketiga adalah kalian mencurigai adalah suami Mirna adalah pelakunya. A, B, C. Kalian sekarang tetapkan pilih yang mana. Abis ini kita bahas. Abis itu kalian tulis ya, kenapa kalian pilih A, B, atau C gitu. Gue tidak akan objektif. Karena saya juga punya pandangan sendiri ya. Wah, ini kan kita pilih-pilihan ya, A, B, atau C ini. Nah, ya kalian pilih A atau B atau C ya. Cepat tulis. Kalian pilih apa nih? Sat. Bagaimana caranya menyelamatkan Jessica yang divonis bersalah atas sesuatu perbuatan yang belum pasti bersalah? Karena sudah tingkat putusannya sudah PK, sudah tidak bisa dirubah lagi. Caranya adalah, satu-satunya adalah Jessica ajukan gerasi ke Presiden. Gerasi artinya mengakui perbuatan. Di awal pernyataannya, bagaimana menyelamatkan Jessica yang divonis bersalah? Berarti di sini terlihat dari omongannya Pak Hotman, dia ingin menyelamatkan Jessica. Tapi dari kasus-kasusnya Pak Hotman ya, kayak dulu dia tanda kutip membela Agus di kasus Angelin, kalau kalian ingat. Seorang bocah yang meninggal karena dianiaya sama mama angkatnya kalau nggak salah, dan juga pembantunya yang namanya Agus. Dia Pak Hotman ini membela Agus. Kemarin di kasusnya Pak Sambo, dia ingin membela Ibu Putri dan Pak Sambo ya, ingin gitu, tapi nggak kesampaian. Kemudian sekarang dia ingin membela Jessica gitu. Dan juga kemarinnya lagi memprotes tentang anaknya Les Alvin Lim ya, untuk jangan ngomong sembarangan sama Kapolri. Lama-kelamaan Let's Go curiga. Kenapa Pak Hotman selalu ingin membela tersangka ya? Nah, ini pertanyaan ya. Ariel Peter Pan juga ingat nggak kasus video asusila-nya? Itu kan Hotman juga yang bela gitu. Tersangka juga kan? Nah, jadi banyak banget sebenarnya tersangka yang mau dibela Hotman Paris ya. Ini adalah salah satu kasus yang sampai hari ini gue masih belum yakin apakah dia benar-benar penjahatnya. Dari SMA, gue diskusiin ini sama bokap gue dan kita yakin legit bahwa Jessica bukanlah pembunuhnya. Oke, ini adalah orang yang mempercayai bahwa bukan Jessica pembunuhnya karena dengan bukti-bukti, dengan spekulasi bahwa Mirna ini nggak diotopsi. Kenapa dia bisa yakin banget bahwa sianida yang bikin meninggal si Mirna? Nanti kita bahas dari segi orang yang percaya Jessica pembunuhnya ya. Ini dari kuasa hukum Jessica ya. Jadi ibaratnya Pak Otto ini adalah pengacaranya Jessica. Kita ngomong dua kondisi. Kalau seandainya Jessica bukanlah pembunuhnya, dia udah mendekam di penjara dari 2016 berarti 7 tahun. Yeah. Terus sampai 20 tahun kan hukuman dia. Kebayang nggak? Kebayang nggak lu? Kebayang. Yang kedua, kalau benar-benar Jessica pembunuhnya ya udah, berarti memang dia harus menerima hukuman seperti itu. Sampai sekarang dijadiin dokumenter di Netflix, teman-teman. Gak sampai di situ aja, teman-teman. Sekarang media sosial itu udah masif banget, jadi seluruh masyarakat sipil udah bisa akses informasi dengan cepat. Ini dari Sindo News ya. Ada 2 polisi top yang pernah tangani kasus kopi sianida, yaitu Jessica Mirna. Salah satunya adalah Pak FS itu sendiri.
Ini beritanya, dulu polisi yang pernah menangani kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna pada saat itu. Terus muncullah semua persepsi publik, rumor-rumor segala macam. Karena itu kan kasusnya 2016 ya. Sementara polisi yang menangani kasus itu ada kasus di 2022. Gua ngebaca kasus ini berasa nonton drakor Partner for Justice. Jadi kecurigaan si Mbak Esther ini adalah polisi yang menangani pada tahap tersebut adalah Pak Sambo. Di mana di tahun 2002 dia membuat cerita dan skenario tentang pembunuhan Brigadir J. Nah, tidak memungkinkan. Dia sudah melatih membuat skenario dari tahun 2016. Nah, tidak memungkinkan ya dugaannya ya. Itu karena dugaan netizen ya. Bisa jadi bisa. Itu yang membuat kecurigaan. Jangan-jangan cerita-cerita di balik ini itu sudah dirangkai penulis naskah Pak FS. Nah, bisa jadi gitu. Itu yang kecurigaan dari Mbak Esther. Oke, itu pro untuk Jessica. Sekarang kita dari pro yang Jessica adalah pelakunya. Lebih sas bapaknya si Mirna. Oke, kita bahas yang fakta-fakta aja deh ya. Yang pertama, si Jessica itu memang sudah pernah datang ke kafe tersebut seminggu atau kapan gitu. Pokoknya dia udah pernah datang belum lama dari hari kejadian ya. Itu jadi dia udah familiar dengan kafe tersebut. Yang kedua, Jessica itu yang ngajakin Mirna untuk ketemuan di grup WhatsApp bersama dengan Hani ya. Dan dia yang ngajakin ketemuan di kafe itu. Oke, jadi yang pertama ini memang Jessica itu udah pernah ke kafe itu. Kafenya namanya Cafe Oliver ya. Tapi muka orang kaya mungkin ya. Datang ke kafe itu seminggu atau beberapa kali menurut keterangan Mbak If ya, Ive gitu. Yang kedua adalah Jessica lah orang yang mengajak Mirna itu ketemuan di grup WhatsApp bersama Hani. Hani itu temannya Jessi satu ya. Jadi mereka bertiga ini ketemuannya di sana gitu. Terus yang ketiga ya, bukan Mirna yang minta dipesanin minuman itu ya. Jadi si Jessica tuh bilang gue udah nyampe nih mau dipesanin apa, dan si Mirna tuh bilang gak usah pesen dulu, nanti aja pesannya pas gue udah sampai. Tapi si Jessica itu maksa untuk pesenin duluan, dan ini adalah kesaksian dari Hani, oke? Dan ada chatnya di grup WhatsApp tersebut ya. Jadi ini nggak ngadi-ngadi nih, ini kita ngebahas fakta nih ya. Terus yang keempat, begitu sudah sampai sedotannya itu udah terbuka. Padahal pas dikasih pelayannya, sedotannya itu dalam keadaan dibungkus, tapi sudah dibuka. Setelah minum, si Mirna itu begini-begini di CCTV kayak kelojotan begitu. Abis itu nggak lama dia pingsan. Dan kopi tersebut juga dicobain kan sama Hani, dan dia ngerasa ada sensasi kebakar, tapi nggak ditelan sama dia ya. Nah jadi kan udah cukup menurut gue sampai sini, menurut logika gue udah cukup banget bahwa ada sesuatu di minuman itu, ya kan? Iya, betul, dan yang betul. punya kesempatan untuk menaruh sesuatu di minuman itu ya cuma Jessica atau pegawai kafe. Oke, jadi memang banyak banget clue-clue yang mengarah ke Jessica. Ini cuman clue-clue ya, atau petunjuk-petunjuk yang mengarah ke Jessica. Yang bisa punya kesempatan untuk memasukkan racun tersebut adalah si orang kafe atau Jessica sendiri gitu, karena dia memesan minuman kabarnya ya. Kamu mau pesan apa Mirna? Nanti aja deh, aku pesan waktu di sana. Karena aku inisiatif orangnya, aku pesan kamu Vietnam Dream Coffee. Mungkin kayak gitu ya. Nah, menurut kalian petunjuk-petunjuk ini bagi yang pembela Jessica ya, masuk akal nggak? Pasti nggak masuk akal dong, karena kan yang bela Jessica ya. Masa masuk akal tiba-tiba, oh bener juga ya gitu. Jadi kita bahas yang ini dulu ya. Petunjuk-petunjuk itu sangat dekat dengan Jessica, namun bagi pembela Jessica itu punya bukti-bukti menarik. Dosis cyanida itu tidak bisa mematikan Mirna. Nah, bagi pembela Jessica, dosis cyanida itu cuma 0,2 gram aja kalau nggak salah ya. Lalu adanya yang tidak mengotopsi jasad Mirna di awal. Nah, itu juga kecurigaan nih bagi pembela Jessica. Kenapa lu yakin banget matinya karena cyanida, padahal lu nggak mau otopsi? Nah, lainnya adalah Mirna ini meninggal waktu bersama suaminya, bukan pada saat bersama Jessica gitu loh. Itu adalah pernyataan yang diberikan bagi orang yang pro Jessica gitu loh. Lu suaminya Mirna Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput sama suaminya. Suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggal. Mati di perjalanan. Siapa yang bisa lakukan? Mestinya minum kopi, dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mesti nggak meninggal, sayang. Nah, ini juga jadi perdebatan bagi netizen bahwa ini suaminya nih kayaknya nih. Buktinya waktu di kafe dia nggak meninggal, tapi di telepon suaminya datang di jalan ambulan, meninggal Mirna di perjalanan. Ini salah satu pernyataan yang agak bodoh ya. Ini sama kayak kecelakaan lalu lintas ya. Kita ketabrakan lalu lintas, keluarga datang dibawa ke ambulan, di tengah ambulan dia meninggal. Itu hal yang wajar menurut Let's Go. Ini waktu di jalan tabrakan ya, ini nggak meninggal orangnya. Waktu di jalan di ambulan kok meninggal? Pasti dibunuh sama keluarga sendiri. Itu agak aneh sih menurut Let's Go. Suami Mirna nih
sangat-sangat jauh petunjuk untuk bisa menyampaikan bahwa suami Mirna orang yang membuat Mirna meninggal gitu. Di perjalanan coy gitu, nggak usah di perjalanan, di UGD aja. Belum meninggal nih di UGD, belum meninggal nih, udah sampai rumah sakit, belum meninggal, masuk UGD, keluar meninggal, bisa. Apa menyalahkan dokter? Waktu masuk UGD nih anak saya nggak meninggal nih dok. Tapi kok pas udah di UGD meninggal, dokter pasti pelakunya ini. Maksudnya kayak gitu. Nah ini menurut gue agak jauh ya, kalau suami Mirna nih agak jauh. Mungkin nggak kasusnya Jessica Mirna dibuka lagi? Kalau pertanyaan lo mungkin nggak? Bisa nggak? Bisa. Kasusnya bisa dibuka lagi. Tapi ya lo lihat aja Jessica udah di penjara 7 tahun kak. Hidupnya udah hancur kak. Terus pada komen, kok ngajuin banding? Dia udah ngajuin woy. Pengacaranya sampai 11 by the way. Dan sampai nota pembelaannya dia masih mengakui bahwa bukan dia yang membunuh. Make sense dong, kalau misalkan lo nggak membunuh, lo mau mengakui bahwa lo adalah pembunuhnya. Notabene-nya temen lo sendiri gitu kan. Cuma susah, kalau dulu tuh zamannya opini publik tuh kencang banget, terus masyarakat sipil seperti kita itu tidak bisa menggunakan media sosial untuk bersuara. Kebohongan yang dibilang berulang-ulang itu akan menjadi kebenaran. Orang akan percaya kebohongan yang disampaikan terus-menerus, dianggap benar. Sebenarnya simpel banget. Kalau ada kematian nggak wajar, tidak ada otopsi itu no case. Orang meninggal di sana tiba-tiba, terus lo tahu, oh itu orang meninggal karena sakit ini. Padahal nggak pernah sakit, nggak pernah ini, atau diracun lala. Impossible. Kita bukan dukun kak. Yakin sih boleh ya, yakin boleh. Tapi harus berdasarkan fakta. Kenapa coba nggak diotopsi? Coba mikir. Coba sekarang kita mikir, kenapa nggak diotopsi? Itu aja, kita mikir, kenapa nggak diotopsi? Ada masalah apa? Lebih baik menjaga tubuhnya atau mengetahui kebenarannya? Oke, itu salah satu kata mbaknya ya, di pembelaan Jessica. Kenapa nggak diotopsi sih? Kalau no otopsi, no case gitu kabarnya ya. Nah, tapi let's go memberikan sedikit, karena let's go adalah orang ahli menonton kasus-kasus kriminal. Jadi biasanya alat bukti itu ada 5 ya guys ya. Itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, dan juga surat petunjuk serta keterangan terdakwa. Nah, biasanya kalau sudah memenuhi 5 hal ini, menurut Let's Go, otopsi tidak perlu gitu. Jadi keterangan saksi ada siapa, saksi-saksi di sana gitu. Ada Jessica yang memesankan minuman gitu. Lalu misalnya keterangan ahli mengatakan ada sianida di lambung dari Mirna ini. Nah, keterangan ahli kan. Lalu ada surat itu berupa teks dan lain-lain. Mungkin chat-chatan di mana Jessica janjian untuk ketemu Mirna dan mengajak Mirna datang ke tempat Jessica di cafe Oliver tersebut. Oke. Lalu ada petunjuk yang tadi dijelaskan sama Mbak Ive ini, itu sangat mengarahkan ke Jessica gitu. Tidak ada petunjuk yang sangat besar mengarah ke papanya Mirna atau suaminya Mirna, melebihi petunjuk yang mengarah ke Jessica. Papanya Mirna tidak memesankan kopi, papanya Mirna tidak mengajak Mirna ke Oliver, papanya Mirna tidak ada di tempat kejadian gitu. Dan semua petunjuk itu sangat besar ke Jessica Wongso. Lalu adalah keterangan terdakwa. Ya, keterangan terdakwa itu sampai sekarang sih memang tidak mengakui ya, belum mengakui. Tapi petunjuk 4 ini sangat-sangat lumayan jelas, bukan lumayan jelas, sangat-sangat besar ke Jessica Wongso. Susah untuk membelokkan ini ke pihak lainnya. Walaupun tidak adanya otopsi dari mayat. Gokil, Let's Go pinter banget coy. So ngerti lo, Let's Go. Ini kan namanya logika ya. Kita kan ikut juga berlogika kan, masa boleh? Mengurangi rasa hormat gue kepada almarhum dan juga keluarga almarhum. Gue pingin kayak kita tuh membahas lagi dengan mata yang fresh. Apalagi banyak teman-teman itu yang baru tahu, oh ternyata Jessica tuh masuk ke penjara hanya karena diri dia tuh nggak ada bukti, hanya dengan asumsi-asumsi. Gue dari dulu percaya bukan Jessica yang membunuhnya, karena gue ngerasa kayak gue menaruh posisi gue di Jessica nih dengan muka gue yang seperti ini gitu ya, dengan muka gue yang somehow antagonis, cara gue ngomong seperti ini, dan gue juga termasuk orang yang calm, nggak marah. Oh, jadi Mbak ini memposisikan karena dia punya wajah seperti Jessica ya, yang susah berekspresi gitu ya, kita anggapnya seperti itu ya. Marah dan lain-lain. Dan gue juga punya pas ketika gue teenager, gue juga pernah mabok, pernah ya namanya ABG ya, aneh-aneh. Oke, ini satu lagi, Jessica itu di Australia punya catatan kriminal ya, maksudnya tentang mabuk, berperilaku mengganggu di ruangan publik dan lain-lain gitu. Dia punya catatan-catatan kriminal tersebut gitu di Australia. Dan gue juga ada teman-teman yang tahu gue ada masa-masa vulnerable gue gitu ya, kayak namanya manusia. Kalian juga pasti nih, gue yakin di sosial media sekarang yang nonton videonya mungkin juga banyak yang pernah mengalami depression. Oke, depresi. Pernah mengalami depresi atau kalian sedang mengalami depresi. Dan hanya karena kalian memiliki depression, kalian dicap kalian adalah orang memiliki potensi untuk membunuh orang. Coba apa rasanya? Kalian itu tuh lagi vulnerable banget nih.
Kalian itu at the lowest point of your life gitu Ya, ya. betul. Dan itu dipakai untuk mengatakan diri kalian psikopat dan kalian Oke, jadi mbaknya ini bilang, bayangin nih, semua orang kan pernah depresi. Masa tiba-tiba kalau kalian depresi itu, kalian bisa dicap sebagai orang yang punya potensi melakukan psikopat. Hanya karena kalian depresi. Hanya karena kalian kan ada di at the lowest point gitu. Nah, pertanyaannya juga dibalik. Apakah orang yang tidak depresi mempunyai kecenderungan melakukan tindakan hal-hal aneh atau tindakan hal-hal kejahatan lebih tinggi daripada orang yang depresi? Nah, menurut Let's Go ya. Wajar orang yang punya depresi, catatan kriminal, diduga atau dicap bisa melakukan tindakan kriminal lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Walaupun nyatanya enggak, tapi kan bisa lebih tinggi gitu. Apalagi dilihat background Jessica yang punya catatan kriminal ya di Australia gitu. Oh, memungkinkan gitu. coba kalian pikirin itu. Ya udah saya pikirin tadi saya udah jawab. Itu dilihat diri dia adalah seorang pembunuh hanya karena diri dia nggak good looking, diri dia itu kurang cantik di mata banyak orang. Menurut gue sial amat nih kita yang mukanya biasa-biasa aja. Sial banget nih kita nih yang tipe-tipenya itu mukanya bukan tipe cewek-cewek yang meme-meme cantik-cantik. Karena muka kita langsung akan dicap sebagai psikopat yang bisa membunuh. Kalian ngerti ya maksud gue? Dan kenapa Jessica itu buang celana? Gue nggak tahu ini semua orang diajarin ini apa enggak. Tapi gue diajarin kalau kita habis pulang dari rumah duka, kalau bisa masuk lewat pintu belakang dan langsung cepet-cepet mandi. Karena kan kita percaya adanya chi, energi gitu ya. Ya benar. Kita nggak mau membawa chi atau energi yang lagi kesedihan, lagi sedih di rumah duka itu kita bawa ke rumah kita nggak mau juga ikutan kita gloomy, sedih gitu loh. Makanya mungkin apabila ada teman yang meninggal di depan mata kita gitu ya, kita mungkin reaksinya akan beda. Mungkin salah satunya adalah ngebuang baju kita. I might do the same as Jessica. Ya, saya Dan juga. kenapa Jessica garuk-garuk tangan? Bisa aja itu cara dia untuk syuting diri dia, self-syuting. Kita nggak pernah tahu reaksi orang ketika mereka nervous, ketika mereka bingung. Ada orang ketika mereka lagi nervous, dia akan gedip-gedip. Dia akan gedip-gedip, dia akan garuk-garuk pahanya, dia itu ada aja. Kalau gue suka garuk-garuk kepala kalau gue nervous. Tapi kadang-kadang emang kepalanya lagi gatel aja. Pause dulu, tadi dia bilang pernyataan-pernyataan si Mbak MS Bong ini, dia bilang bisa aja dan mungkin, kata-kata bisa aja dan mungkin ini banyak keluar dari omongan mbak-mbak ini ya. Jadi bisa aja dia lagi gesek-gesek tangan, tiba-tiba keluar jin. Bisa kan? Masa nggak bisa? Mbak aja bilang siapa gesek-gesek tangan, siapa untuk menenangkan diri, dia bilang bisanya gitu. Bisa aja dia buang-buang celana karena melihat temannya habis meninggal, I do the same gitu. I will do the same gitu. Dia akan melakukan hal yang sama gitu. Tidak mau ada bad energy ya. Mukanya lempeng-lempeng aja tuh, siapa tahu dia memang mukanya kayak gitu. Nah, jadi kata-kata siapa tahu, mungkin, dan juga bisa aja itu memang banyak banget dikasih ke Jessica ini ya, tindakannya Jessica ini. Nah, tapi dengan hal itu juga bisa dibalik kan. Bisa aja dia gesek-gesek memang bener, oh ternyata rencana aku sudah berhasil. Bisa aja, kan bisa aja tadi ya. Kita melawan bisa aja dengan bisa aja nih. Lalu dia buang celana, bisa aja tumpahan cyanida. Duh, aku tidak mau celana aku menjadi barang bukti gitu. Selain ketumpahan cyanida, aku juga ada tembus sedikit nih. Bisa aja kan? Bisa aja. Nah, flat datarnya juga bisa mikir ya. Rencananya aku sudah berhasil. Sekarang apa yang aku lakukan rencana ke depannya? Apakah aku akan merebut suaminya? Nah, bisa aja. Dan semua yang kata-kata bisa aja dan mungkin terjadi. Bisa aja? Bisa. Tapi juga bisa aja ya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu. Amerika itu sendiri banyak kasus-kasus lama nih, itu dibuka lagi, dipelajari lagi atau enggaknya. Nah, pertanyaan gue, para pekerja hukum di Indonesia nih, apakah mereka akan menurunkan egonya mereka, menurunkan nih perasaan mereka, gue harus bener gitu kan? Mereka mungkin aja bisa salah lihat. Bisa nggak mereka menurunkan ego mereka untuk membuka kasus itu lagi dan dilihat lagi? Iya. Bisa aja, tapi bisa nggak ada dana yang cair gitu untuk membuka kasus persidangan ini lagi? Kan harus studi banding. Kalau di Konoha ya, nggak tahu di negara ini ya itu. Apakah nggak ada dana yang cair untuk membuka kasus ini lagi? Kita harus studi banding ke Amerika. Kita harus saksi-saksi ini kan nasi bungkus. Nah, bisa jadi ya. Ini pertanyaan ya. Apakah perlu ada dana yang cair untuk membuka kasus ini lagi? Gitu. Bahkan ada pernyataan papanya yang dia punya botol itu. Saya ada botolnya. Oh, saya ada botolnya tuh. Botol yang dipakai untuk ngeracun. Untuk dipakai ngeracun, kelihatan mirip yang gitu. menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak. Saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari Australia.
kecil, jadi sampel daripada perfume. Oke, dia bilang dia punya botolnya, dan ini pernyataan ini yang membuat netizen curiga ya. Nah, dengan kita ngomong bisa jadi juga bapaknya mungkin pernah melakukan tindakan suatu kejahatan di masa lalu dengan menggunakan botol tersebut gitu. Dan itu menjadi kecurigaan netizen bahwa bapaknya menggunakan cara lama yang dia pernah lakukan untuk menghilangkan nyawa anaknya. Alasannya kenapa dia ingin menghilangkan nyawa Mirna adalah karena pada saat tersebut perusahaan bapaknya diduga bangkrut dan mendapatkan asuransi sebesar 5 juta dolar yang kabarnya sekitar 69 miliar ya dari luar negeri, itu kabarnya. Tapi menurut artikel ini bapaknya bilang dia cuma dapat santunan 10 juta rupiah gitu. Sampai sekarang kita nggak tahu nih apakah benar dia mendapatkan miliaran uang tersebut atau enggak. Nah, itu pernyataan pertama ya tentang kecurigaan dari ayah Mirna ini. Lalu kalau itu semua benar, oke, kita bisa benarkan atau kita anggap aja benar bahwa ayahnya yang meracuni Mirna. Tapi bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Kalau dia menyuruh Jessica, nggak mungkin. Karena harusnya Jessica udah ngomong nih. Kalau dia menyuruh Cafe Oliver tersebut, nah, bagaimana caranya mereka tahu bahwa Jessica dan Mirna dan kawan-kawan akan menuju Cafe Oliver tersebut? Nah, itu pertanyaan kedua. Agak sangat mustahil ya, agak sangat susah. Kalaupun bartendernya yang memasukkan racun tersebut, nah, harusnya polisi bisa menemukannya dengan agak mudah. Tapi pada saat tersebut jangan lupa yang membuat skenario ini adalah Pak FS yang kita kenal dengan pembuatan skenario dari Brigadir Yosua. Nah, jadi bisa aja juga nih, bisa aja ternyata papanya yang berkomplot dengan salah satu di antara pengunjung kafe atau bartender kafe. Lalu story-nya dibuatkan oleh Pak FS, bisa jadi. Nah, namun petunjuk yang Let's Go sebutin tadi ya, ada 5 itu ya, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan lain-lain itu sangat susah untuk dibuktikan ke papanya Mirna ini. Sangat susah. Bukan tidak mungkin, tapi sangat susah. Namun kita akan perbandingkan dari petunjuk-petunjuk ini, yang mana lebih mudah polisi untuk menetapkan tersangka. Itu aja deh. Misalnya, polisi, kamu harus cek lagi dong, ini bukti-bukti dan bukti-buktinya kurang kuat untuk menunjuk Jessica sebagai pelakunya. Nah, polisi kan, oke, kalau gitu, kamu ada orang yang kamu curigai nggak? Ada. Saya ada orang yang saya curigai, Pak. Itu papanya Mirna. Saya curiga itu. Oke deh, saya cek papanya Mirna. Cek papanya Mirna, ternyata petunjuknya dan alat bukti petunjuk itu tidak lebih kuat daripada Jessica. Polisi pasti dan hakim mengatakan seperti itu ya. Ini tapi papanya Mirna ini tidak terlalu kuat alibi dan juga petunjuk untuk menetapkan Papa Mirna sebagai tersangka. Lebih kuat sih Jessica ya. Jadi pilih mana nih kalian nih? Jessica apa Papa Mirna? Karena kita tidak punya bukti yang terlalu kuat untuk menunjuk papanya sebagai tersangka. Sebagai netizen ketika dikasih pernyataan tersebut, pilih mana? Ya Jessica lah, karena petunjuknya terlalu kuat untuk Jessica ini gitu. Kecuali papanya ada di sana. Di Cafe Oliver, papahnya pemilik Cafe Oliver, papahnya ternyata punya saham di Cafe Oliver gitu, papahnya pemasok biji kopi di Cafe Oliver gitu, mungkin bisa iya, tapi ini petunjuknya sangat-sangat kurang kuat. Nah, bagaimana menurut kalian tentang penjelasan Let's Go kali ini? Kalian udah tahu ya Let's Go memilih siapa ya? Let's Go memilih jawabannya adalah B gitu. Memang Jessica pembunuhnya secara data ya, secara petunjuk ya, dan Jessica memang orang yang petunjuk paling banyak dimiliki sebagai pelaku dari Mirna, walaupun cuma Tuhan yang tahu ya aslinya itu siapa gitu. Tapi kan kita nggak bisa tanya Tuhan ya, kecuali meninggal dulu gitu. Menurut kalian gimana nih? A, B, atau C? C kita coret aja lah, suami Mirna ini udah kayak nggak mungkin banget nih gitu. Papanya atau Jessica? Dan kalian bisa komen aja di bawah tentang alasan yang mungkin kalian punya petunjuk lebih kuat atau alasan lebih kuat kenapa papanya Mirna sebagai orang yang kalian curigai gitu. Tapi harus lebih kuat ya petunjuknya daripada Jessica ya. Karena Jessica kan kuat banget nih petunjuk dia sebagai pelaku, sedangkan papanya Mirna tidak sekuat Jessica. Kasih petunjuknya lebih kuat. Wah, lama juga ya coy ya. Sok tahu banget. Let's go. Thank you banget yang udah nonton. Coba komen aja di bawah tentang kasus kali ini. Kita sharing-sharing aja ya. Itu seru kayaknya kalau ini kasus dibuka kembali. Tunggu dana cair. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.